Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Meraih Berkah. Cinta dalam diam, doa dalam perjuangan. Itulah yang ayah kita lakukan, ya, memaksimalkan waktu dengan anak saat libur. Nah, itu temanya yang akan Uus lanjutkan tausiahnya ya, Uus ya. Insyaallah. Tapi sebelumnya Bedu akan membacakan pertanyaan dari jamaah yang masuk ke Instagram @jalandakwahbtv_official. Ya, ini ada pertanyaan dari @Nona Persiana. Ya, dari Nona Persiana. Biar enak panggilnya Kak Nona berarti ya. Kak Persi boleh, Kak Persi. Oh ya, Kak Nona aja. Ya dah, Kak Persi aja ya. Kak Nona aja. Oke, ya saya ikutin aja apa kata Ustadz. Dari Kak Persi ya. Assalamualaikum Uus. Waalaikumsalam Kak Nona. Ya betul, ini Nona dari Makassar. Mau titip pertanyaan. Alhamdulillah Nona punya suami yang baik. Dia bertanggung jawab penuh atas kebutuhan keluarga. Nah, tapi ada satu hal yang Nona gak suka dari suami. Jadi, suami itu kerja dari Senin sampai Sabtu dan pulangnya malam hari. Otomatis suami jarang main sama anaknya karena udah pada ditinggal tidur duluan. Terus kalau hari libur, suami punya agenda wajib mancing bareng bapak-bapak komplek. Bapak-bapak banget. Iya, mancing. The real bapak-bapak. Kalau hari libur mancing bareng bapak-bapak komplek. Mantap. Tapi nggak bawa pancingan. Mancing apa itu? Bawa serokan doang. Alhasil anak-anak tuh bisa dihitung jari berapa kali jalan sama ayahnya. Gimana ya Ustadz? Ngingetin suami kalau dia boleh kok refreshing. Tapi jangan lupa dong, sisihkan waktu untuk anak apalagi saat hari libur. Seperti itu. Siap. Terima kasih Kang Dudu. Silakan Mas Uus. Dari Kak Nona tadi ya. Kak Nona. Pertanyaannya gimana Ustadz? Ya. Cara ngasih tahu ke suami boleh refreshing tapi Sisihkan waktu buat sisihkan anak-anak. waktu. Bu. Bu. Bukan hanya untuk Kak Nona, tapi untuk ibu-ibu yang di sini juga ibu-ibu yang di rumah. Ketika mau menyampaikan keluhan ke suami atau ingin ngasih tahu suami, pertama jangan mengedepankan emosi. Apa Bu? Emosi. Lebih keras Bu. Emosi. Lebih keras lagi. Oh kan pakai emosi kan? Dibilang jangan pakai emosi ya. Soalnya itu biasanya ibu-ibu suka ngedepanin emosi. Akhirnya pesannya nggak nyampe. Yang pertama, cari waktunya. Jangan tiba-tiba suami pulang kerja, masih capek, langsung ibu duduk sini. Kamu tuh ya mancing mulu. Kamu nggak tahu punya anak di rumah, punya istri. Tiap hari mancing aja, sono dulu sama ikan. Ini suami pulang sekolah. Iya. Suami pulang mancing. Datang. Ini pulang mancing apa pulang kerja nih? Pulang kerja. Pulang kerja. Pulang mancing dah. Pulang kerja dong. Iya. Pulang Ini. kerja. Set. Buka dulu pintunya. Iya kan megang ini. Iya. Atau kan pakai apa gotoknya? Pakai nih. Dok. Lagi nih. Maaf, nggak menerima sumbangan. Paket Pak. Paket. Oh paket. Suami. Paket. Oh suami, Ini. silakan suami. Ting tong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Belum dibuka pintunya. Oh belum ya. Kan nanya dulu siapa ya? Suami. Oh suami. Ngapa pulang? Oh maaf. Salah rumah. Saya suami Bu Siti. Oh maaf Bu ya. Maaf. Pantas nggak boleh masuk saya. Oh, Bu Siti yang di sebelah sana. Iya.
Saya pikir rumah saya, kan ini komplek klaster. Oh, kalau saya Bu Sita. Udah gak ada dong, udah disita. Assalamualaikum, Mama. Pulang apa ini? Mancing? Pulang kerja. Pulang kerja. Duduk. 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 Mama tuh udah bosen ya sama papa. Mama udah beberapa kali bilang sama papa. Papa kan pulang kerja udah langsung tidur tuh. Besok hari Sabtu jangan ada istilah kata mancing sama bapak-bapak komplek tuh. Punya anak loh kamu. Kalau sama... Aku tuh udah capek nih. Nggak usah nyautin, nggak usah. Kamu kebiasaan ya ini. Ya udah. Siapa yang suruh kamu ngomong? Diam situ. Dengerin mama. Kita itu punya anak butuh sosok seorang ayah. Kalau ayahnya kayak kamu, gimana anak kita? Aku tuh malu sama Bu Siti. Ayahnya tuh baik, suaminya baik, sama anak tuh care banget. Kemana-mana jalan-jalan, ini kamu. Kok pantes tadi ayah lihat suami Bu Siti dari sini ya? Mama habis ngapain sama suami Bu Siti? Hah? Mama, pantesan papa datang kok bau parfum suami Bu Siti. Papa mau playing victim. Mama jangan bawa-bawa suami orang ya. Jadi maunya apa ini? Gimana? Papa mau pergi dari sini. Pergi saja. Oh, gue. Oke, papa pergi. Yes. ATM papa mana? Mohon maaf Bang Bodo. Ya. Ini kalau kita ngasih tau ke suami model begitu, nyampe nggak tuh? Yang ada berantem. Nah, benar Bu. Jadi makanya yang pertama. jangan kedepankan emosi. Jangan. Yang pertama apa tadi? Waktunya. Yang kedua kata-katanya Ibu. Terus kalau mau ngomong itu apresiasi dulu suaminya. Kan udah kerja dari Senin sampai Sabtu. Ayah, aku mah bersyukur banget deh. Punya suami kayak ayah. Ayah tuh tanggung jawab banget. Coba mama bisa beli emas, bisa beli jam. Kalau bukan karena papa mah tuh anak-anak sekolahnya elit. Tapi papa mohon maaf banget kayaknya anak-anak seneng deh kalau main sama papa. Kemarin cerita loh ke temen-temennya. Bu, kalau ibu bilang gitu ke suami, kira-kira suaminya jawabnya, ngapa sih lo? Kira-kira gitu nggak? Nggak mungkin pasti. Oh gitu ya Mah ya? Ya Allah mama besok papa sempetin deh. Main sama anak-anak, sama mama juga kan. Mama mau beli tas lagi kan. Nanti papa beliin. Ih enak banget kalau begitu mah. Makanya buat tadi Kak Nona silakan cara menasehatinya cari waktu. Sarankan kata-katanya yang tidak menyinggung suaminya. Ibu. Ibu. Nih sebagai seorang ayah. Saya ini buat saya nih. Saya kadang begitu saya. Bang Bedu, ayah-ayah di rumah, ini gimana caranya ketika kita sibuk kerja, pas ada libur bisa maksimal dengan anak. Nah, jadi kita mau untung alhamdulillah nggak mancing yang Bang Bedu ya kita mah ya. Nggak suka mancing kan? Nah, buat yang suka mancing ataupun siapapun bapak-bapak yang ada di sana, ketika ada waktu libur di luar kita kerja, maksimalkanlah waktu kita dengan anak. Yang pertama, ketika kita sudah bersama anak, kurangin main gadget. Tahu gadget Bu? HP, tahu HP? Kalau udah sama anak, simpen HP-nya. Bapaknya, ibunya jangan main HP. Ini mah lagi libur di rumah, anaknya main HP. Bapaknya main HP, emaknya juga main. Seluruhnya keluarga HP. Iya. Ibu, lagian ibu begitu juga. Ibu mah lagi masak main. Lagi ngaji main HP, mau tidur lihat HP, bangun tidur yang pertama dibuka mata. Kenapa jadi HP? Ketika bangun tidur yang pertama dibuka mata, masa HP? Aneh ibu mah. Jadi yang pertama apa Bu? Kurangin main gadget ketika bareng sama siapa? Sama anak. Yang kedua, ajak anak main. Nah ini yang susah. Kadang bapak-bapak itu suka nggak sabar kalau anaknya
Main. Karena bete bapak-bapak. Kenapa? Karena kita harus ngalah mulu kalau sama anak. Iya kan Bu? Ayo menang. Ayo sweet. Sweet. Kalau saya di rumah begitu. Ayo main. Ayo kita main sweet. Seret. Kalau kita menang mulu nangis anak kita. Jadi emang itu. Jadi orang tua, jadi ayah harus sabar, harus mau ngalah sama anak. Tapi hal-hal kecil gitu itu membekas di anak. Aku punya ayah. Besok mau lagi sama ayah. Enak begitu. Yang ketiga, mendengarkan cerita anak. Ibu, ketika mau tidur, anak itu biasanya suka begini dulu nih. Gini aja. Terus tanya, ayah, kenapa sih aku jadi anak ayah? Ayah, kenapa sih hidung ada di sini? Anak-anak tuh random Bu. Nah itu waktunya kita deep talk sama anak. Jadi begini nak, jadi begini nak. Itu waktu kita. Itu biasanya yang nemenin siapa? Ibu-ibu. Nah seorang ayah harus hadir. Dan yang terakhir tidak sungkan untuk memeluk, mengelus, ucapkan kata-kata cinta untuk anak kita. Gitu ya Bu ya? Iya. Terutama untuk ayah-ayah yang ada di rumah Bang Bedu. Iya. Tapi ini terjadinya lain pada beberapa ayah mungkin. Betul. Ada ayah yang ingin meluangkan waktu menjemput anaknya di sekolah. Anaknya malah nangis. Karena malu sama teman-temannya. Viral itu banyak. Gak mau dijemput ayah hitam. Ada yang kayak gitu. Ya. Kasihan coba ayah, sakit gak ayahnya? Sakit kan? Gak boleh jemput anaknya karena malu sama teman-temannya ayahnya hitam. Ya kan? Itu mah kalau itu mah kasusnya anaknya itu mah ya. Baik, sekarang boleh tepuk tangan lagi dong untuk Uus Ibu. Tepuk tangan dulu sama Uus. Tepuk tangan Ibu ya. Sekarang kesempatan jawab untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa? Iya Ibu. Mana ya? Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Ibu Lani dari Majlis Ta'lim Baitur Rahman Ciputat Tangsel. Tangsel, silahkan. Saya mau cerita dulu boleh ya Pak Ustadz? Boleh. Yang dulu apa yang sekarang ceritanya? Yang sekarang. Oh yang sekarang, cerita sekarang. Saya punya suami Pak Ustadz, alhamdulillah suami saya tanggung jawab. Walaupun dia sibuk banget, ada waktunya paling sehari untuk anak, tapi dia selalu setiap hari libur itu main sama anak-anak. Terus kadang setiap hari itu, kadang dia beliin mainan untuk anak-anak gitu. Terus kadang walaupun dia sibuk, kalau mau kerja suka nganterin sekolah dulu, itu mau. Kalau saya suruh ayah tolong antar Najwa dulu sekolah, dia mau gitu. Tapi suatu hari suami meninggal. Dengan anak-anak saya karena sangat dekat sama ayahnya. Pas meninggal itu dia selalu nanyain ayahnya, ayah kemana bunda? Saya selalu bilang, untuk membesarkan hati dia saya bilang, ayah kerja, ayah nyari uang untuk kalian. Tapi mereka karena kan setiap hari nanyanya ya, jadi sayanya gimana ya Pak Ustadz. Jadi saya berbohong, selalu berbohong itu, tapi bertentangan dengan batin saya. Karena membekas banget, suami saya itu emang sayang banget sama keluarga. Gitu. Terus suatu hari, akhirnya karena saya enggak tahan, saya ajak anak-anak ke kubur, ke makam suami saya. Dan saya bilang sama anak-anak, ini Adi, Najwa, ini adalah rumah ayah yang sekarang. Ayah sudah nggak pulang lagi ke rumah kita karena ini rumahnya. Jadi anak-anak itu mindsetnya setiap hari Minggu liburan itu kan main sama ayahnya. Main mobil-mobilan atau main apa yang mainan dibeli. Jadi mereka itu selalu ngajak, Bun, kita ke rumah ayah yuk. Jadi saya ajak ke makam.
ayah sini main ayah sama Najwa sama Adi. Sambil bawa main-mainannya itu, dia main di sebelah nisan makam suami saya. Sampai berkata seperti itu Bu, ayo main ayah. Ayo ayah main Gak yuk. nangis dia? Dia nggak nangis tapi saya yang terasa yang sedih gitu. Karena kita kan mikirnya waktu dia hidup sering main sama anak-anak gitu. Walaupun dia sibuk tapi dia selalu nyempatin waktu buat jalan-jalan atau untuk ngantar sekolah, ajak main gitu. Saya cuma minta doa Pak Ustadz untuk anak-anak saya ini biar anak-anak saya jadi anak yang soleh dan soleha dan juga mudah-mudahan anak saya jadi seperti ayahnya. Ayah yang sangat tanggung jawab. Itu aja Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Us. Baik, ini pelajaran untuk kita. Ini luar biasa sekali, suami dari Ibu Lina. Ibu Lani, mohon maaf. Suami Ibu Lani. Di kitab Risalatul Mustarsyidin, itu Ibnu Duraid pernah bilang, wa innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Seseorang itu akan menjadi bahan pembicaraan untuk orang sepeninggalnya. Maka jadilah berita yang baik bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Suami dari ibu itu luar biasa, memberikan kesan yang baik untuk keluarganya, terutama untuk anak-anaknya tadi. Sampai anaknya belum bisa move on ibu ya, tapi pelan-pelan memang harus disampaikan ke anak-anak ibu. Doa saya untuk anak ibu, Allahumma ja'alhuma min ibadikas sholihin warzuqhuma husnal khuluq. Mudah-mudahan anak ibu Allah jadikan anak-anak yang soleh, dua-duanya laki-laki ibu. Oh cewek sama cowok, soleh dan soleha, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada putra dan putri ibu budi pekerti yang baik seperti ayahnya. Insya Allah ibu mafil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua akan turun ke anak. Kalau ayah ibu, suami ibu tanggung jawab, setia, sayang sama anak, maka nanti akan lahir juga putra dan putri ibu yang sayang sama keluarga, setia sama keluarga dan berbudi pekerti yang baik. Mudah-mudahan ibu ya, anak-anak kelas berapa sekarang? Sudah SMP, biar sehat, biar soleh, biar soleha semuanya. Juga untuk anak-anak kita semua Bang Budu, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita juga jadi anak-anak yang qurrata a'yun, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat untuk sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Lani. Ya. Setelah Ibu Lani, siapa yang mau bertanya lagi? Iya, Ibu silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aan dari Majelis Ta'lim Az-Zakiyah Cabang Bungin Bekasi. Pak Ustadz, saya mau sedikit cerita ya tentang suami saya. Gimana Ibu? Mau sedikit cerita tentang suami. Silakan. Kenapa Ibu? Ada yang sesuatu? Enggak, itu apa, suami saya kan dipindahkan kerjanya keluar kota. Nah pulang cuma hari Sabtu dan Minggu. Terus anak-anak saya kan di rumah ada kegiatan studi tour dari sekolahnya tuh. Yang wajib mendampingin kan bapaknya. Sedangkan suami itu enggak pernah sama sekali gitu loh ngajak anak jalan-jalan atau gimana gitu. Ya dia di rumah ya paling tidur gitu kan, kerja jadi capek mungkin. Terus ya saya kan nyarankan sama suami, Pak itu anak-anak tolong harus didampingin gitu, ada studi itu dari sekolah. Kan emang harus bapaknya. Ya akhirnya alhamdulillah mau nggak mau dia mau nganter.
Cuma di pertengahan jalan kan bis kan berhenti tuh. Bisnya berhenti. Iya di rest area gitu loh. Istirahat. Iya istirahat. Terus pada semuanya. Di rest area kilometer berapa? Ya berapa aja deh. Oh waktu itu lupa. 37 kan. 37 ya. Terus kan pada berbondong-bondong gitu ke toilet. Ya. Terus ke mana Bu? Ke toilet? ke kamar mandi. Oh kamar toilet apa toilet ya? Toilet. Oh toilet. Toilet. Maaf. Toilet Iya. ungu, toilet. Iya. Terus itu tiba-tiba saya kan nggak ikut saya di rumah. Anak saya ngebel itu bekalnya itu ketinggalan di kamar mandi. Ya, lagi saya mau makan di kamar mandi sih. Jadi saya tuh kesal sama suami. Terus Iya. saya kan, lagian kenapa sih kata saya itu kok bekal segala dibawa-bawa gitu turun gitu loh. Iya, Kan ngapain tuh bekal dibawa ke toilet segala Iya semua. itu. Ini mah Bang Bedu banget begitu. Iya. Iya. Ibu marah akhirnya ke suami itu. Terus akhirnya ya, jadi anak saya kan pada beli lagi makanan tuh. Akhirnya. Terus kan himbauan dari sekolah aku udah bawa bekal dari rumah. Ya anak saya malu sendiri gitu. Jadi dia kan nggak ada bekalnya gitu. Nah akhirnya jadi dia itu kapok jalan-jalan sama bapaknya itu. Nah yang mau saya tanyakan, apa boleh saya mengomelin suami seperti itu? Demikian dari saya. Jadi ibu ketawa-tawa dari tadi mau nanyain gimana ngomelinnya ini gitu ya Bu ya. Oh. Sekian pertanyaan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gak marah, tempat bekalnya kan yang mahal tuh. Iya. Yang toples mahal yang. Iya, tahu yang merek itu kan iya. yang nggak aware. Enggak aware itu ya. Begitulah ya. Kita mereknya nggak aware lah ya. Ya gitu. Itu mahal itu kan. Makanya marah. Lagian pakai ke toilet bawa makanan ya Bu ya. Iya. Lagian kenapa mampir ke toilet umum ya? Iya. Itu kan buat anak laki. Toilet Kalau yang buat cewek toilet tante-tante. Ini tante-tante. Oh gitu ya. Beda. Apakah boleh Ibu Boleh Aan, ngomelin nggak gitu? Bu Aan, apakah boleh Ibu Aan balik lagi ke toilet ambil bekalnya? Boleh nggak ngomelin suaminya gara-gara ngilangin sendok, garpu, bekal makanan? Boleh. Telur ceploknya juga. Telur, nasinya, mana telurnya udah dibentukin mata sama hidung lah gitu. Emang bapak nih. Gimana Us jawabannya Us? Nanti aja. Sekarang? Jangan. Sekarang aja. Nanti aja setelah bisnya balik. Bisnya masih wisata Bu ya, study tour. Oke, kita akan mendengarkan jawaban dari Us untuk pertanyaan Ibu Aan tentang apakah boleh seorang istri ngomel ke suaminya gara-gara sang suami meninggalkan bekal anaknya di toilet rest area. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.